Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Konon, siapapun yang lahir di hari Pon selalu membawa garis gaib dalam hidupnya. Ada yang bilang mereka dilindungi leluhur. Ada pula yang percaya rezekinya dititipkan oleh makhluk tak kasat mata. Orang Pon sering kali terlihat biasa, tapi kehidupannya penuh misteri. Dari rezeki yang datang entah dari mana, firasat yang tak pernah meleset, hingga asmara yang begitu sakral, seolah semua sudah digariskan jauh sebelum kelahiran. Benarkah orang Pon selalu hidup dalam lingkaran gaib? Malam ini, mari kita telusuri jejak mistis orang Pon dari rezeki misterius hingga asmara yang suci. Sebuah kisah yang tak hanya bikin merinding, tapi juga membuat kita merenung. Apakah takdir memang sudah digariskan, atau kita yang tanpa sadar mengikuti jalan leluhur? Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah peta nasib, kompas batin, sekaligus pintu gaib yang dipercaya membuka tabir kehidupan. Ada yang lahir di Wage dengan jalan penuh perjuangan, ada yang lahir di Kliwon dengan aura mistis yang pekat. Namun di antara semuanya, Pon selalu dianggap istimewa. Orang tua Jawa kuno sering berkata, "Wong Pon iku tenang rupane, nanging peteng dalane." Artinya, orang Pon tampak tenang dari luar, tapi jalan hidupnya sering penuh misteri. Mereka dikenal berwibawa, lembut, sekaligus menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Wajahnya biasa saja, tapi matanya seakan mampu menembus hati orang lain. Tuturnya halus, namun sekali berkata bisa membuat orang diam. Yang lebih mengejutkan, orang Pon kerap mengalami kejadian-kejadian tak masuk akal. Rezeki datang di saat paling genting, bahaya seolah menjauh dengan sendirinya, dan asmara mereka sering dipertemukan dengan cara yang sulit dinalar, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengatur jalannya. Dalam kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, orang Pon dipercaya memiliki hubungan erat dengan leluhur. Ada semacam doa terselubung yang menyertai langkahnya. Itulah sebabnya, orang Pon selalu diingatkan untuk tidak sembarangan melanggar pantangan, tidak serakah dan selalu menjaga hati. Karena bila keseimbangan itu rusak, energi gaib yang melindungi bisa berubah menjadi bumerang. Malam ini kita akan menyingkap satu persatu misteri kehidupan orang Pon, dan mulai dari rezeki yang datang entah dari mana, pertanda hidup yang mengejutkan, hingga kisah asmara yang diyakini sakral. Mari kita telusuri kisah penuh tanda dan makna ini, selangkah demi selangkah, agar kita paham betapa dalamnya jejak mistis yang melekat pada mereka yang lahir di hari Pon. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas watak Pon misterius yang sulit dibaca. Siap? Mari lanjut. Rezeki dari alam gaib. Bila kita bicara tentang rezeki orang Pon, cerita-cerita aneh akan segera bermunculan. Ada yang mendadak mendapat pertolongan di saat terjepit, ada yang uangnya tak pernah habis meski dihitung berulang kali. Bahkan ada yang bertahun-tahun hidup berkecukupan tanpa jelas dari mana sumbernya. Salah satu kisah yang sering diceritakan di desa-desa Jawa adalah tentang seorang lelaki Pon yang bekerja serabutan. Fatuher, ia benar-benar kehabisan uang. Perut lapar, dompet kosong, dan pekerjaan pun tak ada. Ia berjalan pulang dengan pikiran kusut. Di tengah jalan, ia melihat dompet tergeletak di tanah. Ia pun memungutnya, berharap bisa menemukan pemiliknya. Anehnya, ketika ia tanyakan ke orang-orang sekitar, tak seorang pun mengaku kehilangan. Uang dalam dompet itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Sejak saat itu, ia percaya ada tangan gaib yang menolongnya. Cerita lain datang dari seorang ibu. Pon ia sering mengeluh karena usaha warung kecilnya jarang laku. Namun setiap kali anaknya butuh biaya sekolah, entah bagaimana selalu ada orang datang membeli dalam jumlah besar. Kadang ada tetangga yang tiba-tiba berhutang, lalu mengembalikannya tepat di saat dibutuhkan. Seolah alam semesta selalu memastikan kebutuhannya terpenuhi.
Orang Jawa meyakini bahwa rezeki orang Pon bukanlah rezeki biasa. Itu adalah rezeki titipan, diberikan secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu orang Pon sering diingatkan untuk tidak serakah. Jika mereka menyalahgunakan keberuntungan ini untuk pamer atau menindas orang lain, rezeki itu bisa berbalik menjadi kesialan. Pernah ada seorang pemuda Pon yang mendapat warisan besar. Dalam waktu singkat ia menjadi kaya raya. Namun bukannya bersyukur, ia justru foya-foya dan meremehkan keluarga. Tak lama kemudian, bisnisnya bangkrut, uangnya habis, dan ia kembali hidup miskin. Orang tua di kampung berbisik, itu tanda. Rezekine ora kanggo sombong, nanging kanggo nyukupi. Maka rezeki orang Pon sejatinya bukanlah soal banyak atau sedikit. Ia adalah pesan dari alam. Jangan takut kekurangan, karena pertolongan akan selalu datang di saat genting. Tapi jangan pula terlena, karena setiap rezeki membawa ujian, apakah akan digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya. Watak misterius yang sulit dibaca. Orang Pon dikenal punya wajah yang teduh, tatapan mata dalam, dan sikap yang tampak sederhana. Mereka jarang marah, jarang banyak bicara, tapi kehadirannya selalu meninggalkan kesan. Ada yang bilang, orang Pon seperti telaga tenang di tengah hutan, airnya jernih. Tapi siapa tahu apa yang bersembunyi di dasarnya. Itulah misteri yang membuat orang Pon sulit ditebak. Seorang tetua desa pernah berkata, "Wong Pon iku alus nanging isine geni." Artinya, orang Pon memang terlihat lembut. Namun dalam dirinya menyimpan bara api yang tersembunyi. Mereka bisa bersabar menghadapi banyak hal, tapi ketika kesabarannya habis, ledakan amarahnya bisa mengejutkan siapa saja. Kisah nyata datang dari seorang lelaki Pon bernama Sastro. Ia dikenal pendiam, pekerja keras dan jarang sekali berkonflik dengan tetangga. Namun suatu hari ada orang yang menipunya dalam urusan tanah. Sastro awalnya diam bahkan masih menyapa dengan ramah. Tetapi ketika ia sudah benar-benar yakin ditipu, ia meledak. Amarahnya membuat orang yang menipunya itu ketakutan, sampai akhirnya mengembalikan tanah itu tanpa perlawanan. Orang-orang desa berbisik, "Waton ponemetu." Sebuah tanda bahwa orang Pon bila sudah meluapkan batinnya, energinya bisa sangat menakutkan. Selain amarah tersembunyi, orang Pon juga memiliki kemampuan firasat yang jarang meleset. Banyak cerita tentang orang Pon yang bermimpi atau mendapat perasaan aneh sebelum sebuah peristiwa terjadi. Misalnya seorang perempuan Pon yang bermimpi melihat genteng rumahnya jatuh. Pagi harinya, benar saja ada angin kencang yang membuat genteng rumahnya roboh. Bagi orang lain itu hanya kebetulan, tapi bagi orang Pon itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Watak misterius ini membuat orang Pon sering dianggap berlapis dua. Lapis luar mereka menenangkan, penuh wibawa, bahkan menyejukkan. Tapi lapis dalamnya menyimpan kekuatan gaib yang sulit dijelaskan. Karena itu, orang Pon sering dipercaya untuk menjadi penengah dalam masalah, sebab kehadiran mereka membuat orang lain merasa aman. Namun sekaligus, mereka juga ditakuti karena firasatnya yang tajam dan amarahnya yang tidak main-main. Orang Pon juga sering terlihat menyimpan rahasia. Mereka tidak mudah terbuka, bahkan pada orang terdekat sekalipun. Bukan karena tidak percaya, tapi karena mereka merasa tidak semua hal layak dibicarakan. Mereka lebih suka menimbang-nimbang, mengamati, dan baru bertindak saat waktunya tepat. Inilah yang membuat banyak orang sulit membaca isi hati mereka. Namun di balik misteri itu, orang Pon sejatinya punya hati yang lembut. Mereka mudah tersentuh oleh kesetiaan, mudah luluh dengan kejujuran, dan rela berkorban untuk orang yang benar-benar mereka sayangi. Hanya saja, mereka pandai menyembunyikan rasa itu, sehingga orang lain sering salah paham dan menganggap mereka dingin. Watak misterius ini pula, yang sering membuat orang Pon diperlakukan istimewa dalam tradisi Jawa. Mereka dianggap memiliki pamoring jagat hubungan batin dengan alam semesta. Karena itu mereka selalu diingatkan untuk menjaga keseimbangan hati. Bila batin mereka keruh, energi gaib di sekelilingnya bisa berubah menjadi malapetaka. Tetapi bila batinnya jernih, mereka bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Pada akhirnya, watak misterius orang Pon adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah karena mereka diberi firasat tajam dan wibawa alami. Ujian karena mereka harus mampu mengendalikan api dalam dirinya. Sebab jika tidak, misteri itu bisa berbalik melukai diri sendiri maupun orang lain. Jejak leluhur dan doa terselubung. Dalam tradisi Jawa, leluhur bukan sekadar orang yang sudah tiada. Mereka dipercaya masih hadir, menjaga, bahkan ikut menuntun jalan hidup anak cucunya. Dan bagi orang Pon, hubungan dengan leluhur ini jauh lebih kuat dibanding weton lainnya. Ada semacam benang gaib yang mengikat, sebuah doa yang tak pernah putus meski jarak sudah dipisahkan oleh dunia.
Banyak kisah turun-temurun yang mengaitkan orang Pon dengan pangayoman leluhur. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda Pon bernama Dharma. Sejak kecil, ia sering bermimpi bertemu seorang lelaki tua berbusana Jawa lengkap, duduk di kursi kayu sambil tersenyum. Lelaki itu tidak pernah berkata banyak, hanya memberi isyarat dengan gerakan tangan atau sekadar tatapan. Aneh ya, setiap kali mimpi itu datang, esoknya selalu ada kejadian penting. Kadang rezeki datang, kadang ia lolos dari bahaya. Setelah dewasa, barulah Dharma sadar bahwa sosok itu adalah kakek buyutnya, seorang tokoh yang dulu sangat disegani di desa. Cerita lain datang dari seorang ibu Pon yang hidup sederhana. Suaminya seorang buruh tani. Kehidupannya pas-pasan. Namun setiap kali ada hajatan besar, entah bagaimana selalu ada jalan. Kadang ada kerabat jauh yang tiba-tiba mengirim uang, kadang ada tetangga yang tanpa diminta membawa beras atau lauk. Ia percaya semua itu adalah hasil doa leluhurnya yang dulu rajin beramal dan tidak pernah menyakiti orang. Iki donga simbah, sing tetap ngancani, katanya dengan mata berkaca-kaca. Orang Pon memang dipercaya memiliki sengkalan gaib yang membuat doa leluhur lebih mudah sampai. Itu sebabnya, orang tua Jawa sering menasihati anak Pon untuk rajin nyekar, ziarah kubur, menjaga doa, dan tidak melupakan asal-usul. Sebab semakin mereka dekat dengan leluhur, semakin terang jalan hidupnya. Sebaliknya, jika mengabaikan, jalannya bisa terasa berat dan penuh hambatan yang tak jelas asalnya. Ada pula kepercayaan bahwa orang Pon sering menjadi titipan dari leluhur yang belum menuntaskan laku hidupnya. Misalnya ada kakek buyut yang dulu gagal membangun rumah, maka cucunya yang lahir di Pon akan mendapat jalan untuk menyelesaikan. Atau ada nenek moyang yang tidak sempat naik haji, maka anak Pon di generasi berikutnya diberi kemudahan untuk berangkat. Jejak ini seakan menunjukkan bahwa kehidupan orang Pon tidak berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari kisah panjang keluarganya. Namun ikatan leluhur ini juga membawa ujian. Jika orang Pon melupakan doa, berlaku angkuh, atau bahkan berani menghina tradisi, maka doa leluhur bisa berhenti menyertai. Akibatnya mereka sering terjebak dalam kesialan berulang, seperti usaha gagal, kesehatan menurun, atau hubungan keluarga yang retak. Itulah sebabnya orang Pon selalu diingatkan untuk eling lan waspada. Ingat pada asal-usul, waspada pada laku hidup. Jejak leluhur ini tidak hanya soal rezeki, tetapi juga soal perlindungan gaib. Banyak orang Pon yang mengaku selamat dari kecelakaan karena merasa ada yang menahan, ada yang terhindar dari maling karena tiba-tiba rumahnya tidak terlihat, ada pula yang terselamatkan dari penyakit berat karena mimpi bertemu orang tua yang sudah tiada. Semua ini diyakini sebagai bentuk doa terselubung dari leluhur yang tidak pernah putus. Pada akhirnya, kehidupan orang Pon selalu diwarnai dengan jejak leluhur yang tak kasat mata. Mereka hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga sebagai perpanjangan kisah dari generasi sebelumnya. Maka bila Anda lahir di Pon, ingatlah, langkah Anda tidak pernah sendirian. Ada doa yang menyertai, ada leluhur yang menjaga, dan ada takdir yang menunggu untuk dituntaskan, pertanda dan sengkala hidup. Hidup orang Pon seringkali tak bisa dilepaskan dari pertanda, seolah alam semesta selalu mengirimkan pesan, entah lewat mimpi, suara, atau peristiwa kecil yang tampak sepele. Orang Pon memiliki kepekaan yang tinggi untuk membaca pertanda itu, bahkan tanpa mereka sadari. Apa yang dianggap kebetulan bagi orang lain, bagi orang Pon bisa jadi isyarat besar yang menentukan arah hidup. Ada sebuah kisah yang terkenal di sebuah dusun di Jawa Tengah. Seorang pemuda Pon bernama Wiryo, sejak kecil sering mendengar suara gamelan di malam-malam tertentu. Suara itu tidak datang dari tetangga atau perayaan, melainkan terdengar samar seakan berasal dari langit. Setiap kali suara gamelan itu muncul, beberapa hari kemudian selalu ada peristiwa penting. Ketika ia hendak menikah, suara itu muncul 3 malam berturut-turut. Dan benar saja pernikahan itu membawa perubahan besar. Ia yang dulu hidup miskin, tiba-tiba diberi jalan rezeki yang lancar setelah berumah tangga. Orang tua desa menafsirkan suara itu sebagai tanda gaib, pertanda bahwa ada energi besar yang sedang bekerja di balik kehidupannya. Suara gamelan diyakini sebagai pesan dari leluhur, bahwa jalannya akan memasuki babak baru. Tak hanya suara, orang Pon juga sering mendapat pertanda lewat mimpi. Seorang ibu Pon bercerita, ia pernah bermimpi melihat bunga Kamboja jatuh satu persatu. Keesokan harinya ia mendapat kabar bahwa salah satu kerabatnya meninggal. Mimpi itu berulang beberapa kali dan selalu terbukti. Sejak saat itu, ia lebih berhati-hati setiap kali mendapat mimpi yang terasa begitu nyata.
Namun pertanda bagi orang Pon tak selalu soal kabar buruk, ada pula pertanda baik yang membuka jalan rezeki atau asmara. Misalnya, seorang pemuda Pon yang bermimpi melihat padi menguning di sawah luas, tak lama setelah itu, ia mendapat tawaran pekerjaan yang mengubah hidupnya. Dalam budaya Jawa, hal-hal seperti ini disebut sengkala, tanda atau peristiwa yang membawa pesan. Orang Pon sangat rentan dengan sengkala, karena energi batinnya lebih peka dibanding weton lain. Oleh sebab itu, orang tua zaman dulu sering memberi nasihat. Jika orang Pon mendapat mimpi atau pertanda, jangan sekali-kali dianggap main-main. Itu bisa jadi doa, bisa jadi peringatan, atau bisa jadi petunjuk jalan. Tetapi di sisi lain, hidup dengan penuh pertanda juga bukan tanpa beban. Orang Pon kadang merasa letih, karena harus selalu waspada. Ada kalanya mereka ingin hidup sederhana tanpa membaca tanda-tanda gaib, tapi entah bagaimana alam selalu berbicara pada mereka. Inilah yang membuat jalan hidup orang Pon sering terasa berat. Meski begitu, orang Jawa percaya bahwa setiap sengkala membawa dua sisi. Ujian sekaligus jalan keluar. Misalnya, jika orang Pon bermimpi buruk, itu bisa menjadi peringatan agar ia lebih hati-hati. Jika ia menanggapi dengan benar, musibah bisa terhindarkan. Sebaliknya, jika ia mengabaikan, musibah bisa benar-benar terjadi. Hidup orang Pon ibarat buku yang terbuka bagi alam semesta. Setiap langkahnya seolah mendapat sorotan, setiap tindakannya membawa gema di dunia gaib. Maka, menjaga hati dan pikiran bagi orang Pon adalah kunci utama. Sebab semakin jernih hati mereka, semakin jelas pula pertanda yang datang. Pada akhirnya, pertanda dan sengkala bukanlah beban, melainkan bahasa alam yang diberikan, khusus untuk orang Pon bahasa, itu bisa menuntun, bisa melindungi, sekaligus bisa menguji. Semua tergantung pada bagaimana mereka membaca dan meresapi setiap tanda yang hadir. Asmara yang sakral, ikatan batin orang Pon. Bila bicara soal asmara, orang Pon punya kisah yang berbeda dari kebanyakan. Bagi mereka, cinta bukan sekadar rasa suka atau kagum, melainkan sebuah perjalanan sakral yang penuh misteri. Banyak yang bilang asmara orang Pon seperti api dalam sekam. Dari luar mereka terlihat tenang, bahkan seolah tidak peduli. Namun begitu hatinya sudah terikat, api itu menyala begitu besar dan tak mudah padam. Inilah yang membuat banyak orang terperangkap dalam pesona cinta mereka. Seakan ada benang gaib yang menautkan. Cerita lama dari pedesaan Jawa Tengah masih sering disebut-sebut hingga kini. Konon ada seorang pemuda Pon yang jatuh cinta pada gadis dari dusun sebelah. Meski banyak yang mencoba mendekati gadis itu, entah mengapa hatinya selalu condong pada si pemuda. Mereka berdua bahkan sering bermimpi hal yang sama di malam hari. Seolah ada ikatan batin yang melampaui logika. Orang-orang tua desa percaya, itu adalah bukti tali asmara sakral yang kerap dimiliki orang Pon cinta, yang tak sekadar lahiriah tapi juga rohaniah. Keistimewaan asmara orang Pon juga terlihat dalam kesetiaannya. Mereka bukan tipe yang mudah berpaling. Jika sudah jatuh hati, maka seluruh hidupnya akan ia persembahkan untuk pasangan. Kesetiaan ini kadang membuat mereka menderita, sebab tak jarang cintanya disalahgunakan. Namun meski disakiti, ada kekuatan gaib yang selalu membuat orang Pon mampu bertahan, bahkan seringkali mampu memutar keadaan. Yang awalnya korban, akhirnya justru jadi pihak yang meninggalkan dengan wibawa penuh misteri. Dalam rumah tangga, asmara orang Pon kerap menjadi fondasi kuat. Hubungan mereka tidak hanya dilandasi rasa sayang, tapi juga rasa hormat dan spiritualitas. Mereka melihat pasangan bukan hanya sebagai teman hidup, melainkan sebagai penopang perjalanan hidup dan takdir. Tak heran jika banyak rumah tangga orang Pon mampu bertahan menghadapi gelombang kehidupan, sebab ikatan itu bukan sekadar ikatan duniawi, melainkan sudah menyatu dengan doa dan restu leluhur. Namun cinta orang Pon juga punya sisi gelap. Karena sifat misteriusnya, pasangan kadang merasa sulit memahami isi hatinya. Orang Pon jarang mengungkapkan perasaan dengan kata-kata manis. Mereka lebih memilih menunjukkan lewat tindakan, doa diam-diam, atau pengorbanan kecil yang tak terlihat. Disinilah letak ujian cinta bagi pasangan mereka. Jika mampu memahami, asmara itu akan tumbuh menjadi ikatan yang sakral dan tak tergoyahkan. Jika tidak, maka asmara orang Pon bisa terasa dingin, penuh rahasia, bahkan membingungkan. Asmara sakral orang Pon sering dianggap anugerah sekaligus ujian. Anugerah karena mampu melahirkan cinta yang dalam, kuat dan setia. Ujian karena pasangan harus mampu masuk ke dalam ruang misterius jiwa mereka. Tak heran jika kisah cinta orang Pon sering dikenang orang lain, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Mereka bukan hanya mencintai,
tapi juga meninggalkan jejak asmara yang berlapis doa dan aura gaib. Jejak mistis yang tak pernah hilang. Orang Pon bagaikan meninggalkan tapak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Kemanapun mereka pergi, selalu ada cerita yang tertinggal, seakan semesta mencatat setiap langkahnya. Jejak ini tidak hanya berupa kenangan, tetapi juga energi mistis yang seolah mengikuti sepanjang hidup mereka. Banyak yang bilang, bertemu sekali saja dengan orang, Pon sudah cukup untuk mengingatnya seumur hidup karena ada sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata terasa. Di sebuah desa di Jawa Timur, ada kisah tentang seorang kakek Pon yang dikenal sebagai petani sederhana. Tidak ada yang mengira, setiap kali ia menanam padi, hasil sawahnya selalu lebih melimpah dibanding sawah tetangga. Anehnya, ia tidak pernah menggunakan pupuk khusus atau cara bertani yang berbeda. Konon orang-orang percaya, kakek itu mendapat berkah dari leluhur karena lahir di weton Pon. Rezekinya seakan mengalir tanpa henti, dan sawahnya menjadi saksi jejak mistis yang ditinggalkan. Setelah ia wafat, cerita tentang sawahnya tetap hidup, diwariskan turun-temurun sebagai bukti keberkahan orang Pon. Jejak mistis juga terlihat dalam hubungan sosial. Orang Pon sering meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang mengenalnya. Ada rasa teduh sekaligus misterius, seperti ada energi gaib yang membuat orang lain selalu ingin tahu lebih jauh tentang dirinya. Meski mereka bisa pendiam dan sulit ditebak, saat mereka hadir suasana berubah seketika. Aura itu bagaikan bayangan yang mengikuti, tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan setelah berpisah, banyak yang masih merasa seolah orang Pon itu hadir di sampingnya. Ada pula cerita tentang seorang perempuan Pon dari Yogyakarta. Ia dikenal ramah, tapi juga memiliki daya pikat yang aneh. Setiap kali ia berjalan melewati pasar, banyak orang berhenti sejenak hanya untuk memandanginya. Padahal wajahnya biasa saja, tidak berlebihan. Namun pesona itu tak bisa dibantah. Konon daya tariknya berasal dari jejak mistis weton, Pon yang memancar tanpa bisa dikendalikan. Hingga kini orang-orang masih menceritakan sosoknya, meski ia sudah lama tiada. Jejak mistis orang Pon juga sering berhubungan dengan mimpi dan firasat. Banyak di antara mereka yang hadir dalam mimpi orang lain dengan pesan tertentu. Kadang mimpi itu menjadi kenyataan, kadang menjadi peringatan, seakan-akan mereka memiliki pintu komunikasi dengan alam gaib yang tetap terbuka, bahkan saat raga sudah beristirahat. Tidak jarang, mimpi yang melibatkan orang Pon meninggalkan kesan kuat, membuat orang yang mengalaminya terbangun dengan hati berdebar dan pikiran penuh tanda tanya. Hal inilah yang membuat orang Pon selalu dikenang, bahkan setelah tidak ada lagi di dunia ini. Jejak mereka bukan hanya berupa kisah nyata, tapi juga aura yang tertinggal, menyelimuti orang-orang terdekat, entah dalam bentuk rezeki misterius, asmara yang sakral, atau firasat yang datang lewat mimpi. Jejak itu tetap hidup, seakan Pon bukan hanya sebuah weton, melainkan sebuah garis takdir yang menorehkan kisah abadi di hati orang-orang. Jejak mistis orang Pon, takdir yang abadi. Sejak awal kisah ini dimulai, kita sudah melihat bagaimana orang Pon selalu dikelilingi oleh misteri yang sulit dijelaskan. Dari rezeki yang datang dengan cara tak terduga, watak yang sulit dibaca, aura gaib yang memikat, hingga asmara yang sakral, semuanya seolah terhubung dengan satu garis merah, jejak mistis yang mereka tinggalkan. Orang Pon bukan hanya sekadar manusia dengan hari lahir tertentu, melainkan pribadi yang seakan ditakdirkan membawa energi berbeda. Rezekinya sering tidak masuk akal tapi nyata adanya. Wataknya membingungkan tapi justru membuat orang lain ingin terus mengenalinya. Kehadirannya mampu mengubah suasana, seolah membawa angin gaib yang memengaruhi hati siapapun yang ada di sekitarnya. Dan ketika mereka mencintai, cinta itu tidak biasa. Ia melekat seperti doa, bertahan sekuat ikatan rohani. Namun di balik segala keistimewaan itu, orang Pon juga diuji. Mereka seringkali harus menghadapi pandangan curiga atau bahkan kesalahpahaman dari orang-orang yang tak mampu membaca kedalaman jiwa mereka. Akan tetapi, itulah jalan yang harus dilalui. Jalan penuh misteri yang membuat mereka berbeda, unik dan dikenang. Jejak mistis orang Pon bukan sekadar kisah turun-temurun. Ia nyata, hidup dalam cerita orang-orang desa, dalam mimpi, dalam cinta yang tak terlupakan, bahkan dalam rezeki yang datang dari arah yang tak disangka. Jejak itu seperti tapak gaib di tanah kehidupan, tak terlihat, tapi tak pernah bisa dihapus. Maka jika Anda bertemu dengan orang Pon, jangan anggap remeh keberadaannya. Siapa tahu, Anda sedang berhadapan dengan sosok yang diam-diam membawa keberuntungan, doa leluhur,
bahkan jejak gaib yang kelak akan mengubah jalan hidup Anda. Sebab pada akhirnya orang pun bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah penjelajah takdir yang meninggalkan jejak abadi di antara dunia nyata dan dunia gaib. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.